Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Hari ini kita akan bermenung bersama tentang tujuan Tuhan Yesus datang ke rumah ibadat. Tuhan Yesus datang ke rumah ibadat sama seperti kita, orang Kristiani datang ke gereja, yakni untuk berdoa. Sudah hal yang lazim diungkapkan dalam doa, yakni permohonan. Permohonan setiap orang berbeda-beda dan bermacam-macam menurut kebutuhan dan harapannya. Permohonan itu dilandasi oleh kepercayaan orang beriman pada sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada Injil Matius bab 7 ayat 7 dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 14 juga dikatakan bahwa apabila engkau meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Injil hari ini juga menegaskan bahwa Tuhan menjadi jawaban bagi orang beriman. Tuhan memberikan sukacita, kegembiraan kepada orang miskin, pembebasan kepada orang yang tertawan, dan penyembuhan kepada orang yang buta. Saudara-saudariku, menjadi pertanyaan, apakah berdoa masih relevan pada masa sekarang ini? Kalau masih relevan, mengapa ada penderitaan, kesulitan, sakit, tantangan, derita, luka, dan kehampaan yang tiada akhir? Saudara-saudariku yang terkasih, masa sekarang ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Kita terbatas ruang dan waktu untuk berdoa bersama, tetapi kita bisa berdoa secara virtual, bahkan juga kita bisa berdoa secara pribadi. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan terjadi karena menurut kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Kita belajar dari Maria bagaimana menanggapi Tuhan dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Jawaban Tuhan yang diberikan kepada kita kadang atau sering tidak menyelesaikan masalah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati, untuk menanggung kesulitan dan pergumulan itu. Doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Terwujudnya suatu doa kadang kerjasama antara anugerah Allah dan usaha kita. Apabila kita berdoa dan doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, bisa jadi Tuhan sementara menguji kesabaran kita. Kesabaran di dalam doa adalah tanda bahwa kita percaya Tuhan sementara melakukan karyanya, Tuhan sementara melaksanakan kehendaknya. Ada rencana indah di balik semua yang kita alami. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kesabaran bukan kemampuan untuk diam, tetapi kesabaran adalah keikhlasan kita untuk tetap berdoa, untuk tetap melakukan yang terbaik di dalam kesulitan dan penderitaan. Ketika aku merasa hampa, ketika aku berhadapan dengan tantangan dan kesulitan, biarlah itu menjadi doa, dan sisanya Tuhanlah yang menyelesaikannya. Bukan kurangnya doa sehingga doa kita tidak terkabul, tetapi kadang kurangnya kesungguhan hati kita dalam berdoa. Apabila doa kita hanya terkabul separuh atau 50% saja, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita, tetapi Tuhan menguji rasa cukup kita. Apakah kita cukup dengan apa yang sudah terberi? Kalaupun doa kita terkabul semuanya 100%, itu tandanya Tuhan sementara menguatkan imanmu. Bisa jadi juga Tuhan menguji rasa syukurmu. Apakah engkau adalah pribadi yang bersyukur atas berkat yang diterimanya? Bila engkau masih berada dalam pergumulan dan deritamu, ingatlah masih ada orang yang tetap berdoa untukmu,
bahkan engkau tidak sadari. Bagi mereka yang berdoa kepadamu, mendoakanmu adalah aku di sini, kamu di sana, kita dekat dalam dekapan doa. Menangislah dalam deritamu jika itu adalah caramu, karena air matamu adalah doa di saat engkau tak mampu lagi berkata-kata. Ingatlah, berdoalah sebanyak mungkin sehingga engkau berubah menjadi doa itu sendiri. Bahkan engkau menjadi pendoa bagi orang lain. Doa yang besar kuasanya adalah doa yang diselipkan kepercayaan di setiap baitnya. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang menjadi gaya hidup kita. Bukan kita berdoa pada saat keadaan darurat saja. Bila engkau merasa asing dengan berdoa, maka engkau pula akan asing dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Doa adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Ketika benak kusut, kalut, semeraut, ingatlah doamu jangan sampai susut. Bukan gelombang laut yang besar, tetapi kapalmu yang kecil. Bukan masalahmu yang besar, tetapi imanmu yang kecil. Saya mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa saya memiliki Tuhan yang maha besar, jauh lebih besar melampaui masalahku. Saat ini kugantikan kekhawatiran dengan doa, usaha, dan kepercayaan. Biarlah sisanya Tuhan yang menyelesaikannya. Mari kita percaya bahwa Tuhan datang membawa pengharapan kepada mereka yang sabar, kepada mereka yang tidak meninggalkan Tuhan, kepada mereka yang senantiasa bersama dengan Tuhan. Bibir yang malas berdoa menjadi lahan yang subur bagi pengeluhan dan juga menyalahkan sesama dan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang datang kepadanya pergi dengan tangan hampa, karena Tuhan hanya sejauh doa. Dunia boleh memberikan keraguan dan tantangan, tetapi Tuhan Yesus datang memberikan kepastian dan jawaban bagimu.